Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Emil Fadullah dengan NIM 2504 Di video kali ini saya akan membahas tentang analisis sumber hukum sekunder dalam Islam, khususnya dari sisi kontroversi dan relevansi modern. Kita sering mendengar bahwa hukum Islam itu bersumber dari Al-Quran dan hadis, tapi kenyataannya tidak. Semua persoalan hidup dijelaskan secara langsung di dalam keduanya. Lalu, pertanyaannya, kalau tidak ada Al-Quran dan hadis, di mana hukumnya diambil? Disinilah muncul yang disebut sebagai sumber hukum sekunder dalam kajian usul fikih. Sumber hukum sekunder adalah metode yang digunakan ulama untuk menetapkan hukum ketika tidak ada dalil yang jelas. Contohnya adalah ijma, qiyas, maslahah mursalah, istishan, dan juga urf atau kebiasaan masyarakat. Sekilas ini terlihat seperti solusi, tapi kalau kita pikir lebih dalam, justru disinilah muncul banyak perdebatan. Baiklah, tanpa berlama-lama, sekarang kita masuk ke kontroversi yang pertama, yaitu ijma. Ijma diartikan sebagai kesepakatan para ulama dalam suatu hukum. Secara teori, ini terdengar sangat kuat, karena kalau semua ulama sepakat, berarti itu mendekati kebenaran. Tapi dalam praktiknya, muncul pernyataan besar. Apakah benar semua ulama bisa sepakat? Karena faktanya, ulama itu hidup di tempat yang berbeda, zaman yang berbeda, dan juga kondisi yang berbeda. Bahkan dalam sejarah, banyak sekali perbedaan pendapat antar ulama. Ada ulama seperti Ibnu Taimiyah yang meragukan banyak klaim ijma karena menurutnya sulit dibuktikan bahwa semua ulama benar-benar sepakat. Jadi, di sini kita bisa bertanya, apakah ijma itu benar-benar fakta atau hanya klaim otoritas? Jadi, apakah ijma itu benar-benar fakta atau hanya klaim otoritas? Ijma bisa menjadi fakta, tetapi dalam banyak kasus, ijma juga berfungsi sebagai klaim otoritas. Akan saya jelaskan secara bertahap. Yang pertama, secara teori, ijma adalah kesepakatan seluruh ulama pada suatu masa terhadap suatu hukum. Dalam konsep ini, ijma dianggap kuat karena didasarkan pada kolektivitas keilmuan, bukan pendapat individu. Tokoh seperti Imam Al-Syafi'i bahkan menempatkan ijma sebagai sumber hukum penting setelah Al-Quran dan hadis. Artinya, jika benar terjadi, ijma memiliki otoritas yang sangat tinggi. Namun masalahnya muncul ketika masuk ke realitas. Secara praktis, sangat sulit memastikan bahwa semua ulama benar-benar sepakat. Ulama tersebar dari berbagai wilayah, memiliki latar belakang yang berbeda dan kondisi sosial yang tidak sama. Karena itu, sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah mengkritik klaim ijma. Ia berpendapat bahwa banyak klaim ijma sebenarnya tidak bisa diverifikasi secara menyeluruh. Di sini kita mulai melihat pergeseran. Ijma yang secara teori adalah fakta kolektif, dalam praktik sering berubah menjadi klaim bahwa ulama sudah sepakat, meskipun bukti kesepakatannya tidak selalu jelas. Contohnya, dalam beberapa masalah fikih klasik, sering ditemukan pernyataan ini. Ini sudah ijma. Tapi ketika ditelusuri lebih dalam, ternyata masih ada perdebatan pendapat di kalangan ulama. Ini menunjukkan bahwa tidak semua klaim ijma benar-benar mencerminkan kesepakatan total. Namun, bukan berarti ijma selalu lemah. Dalam kasus tertentu, terutama pada hal-hal yang sangat mendasar dalam agama, ijma memang bisa dianggap sebagai fakta yang kuat. Misalnya, kesepakatan tentang kewajiban salat 5 waktu. Dalam hal seperti ini, ijma didukung oleh dalil yang menjelaskan dan penerimaan luas
di seluruh umat Islam. Jadi kita bisa melihat bahwa kekuatan ijma sangat tergantung pada konteksnya. Semakin luas dan jelas kesepakatannya, semakin kuat ia sebagai fakta. Sebaliknya, semakin lemah, semakin sulit diverifikasi, semakin besar kemungkinan ia menjadi klaim otoritas. Dari sini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa ijma bukan selalu kebenaran mutlak, tetapi juga bukan sekedar klaim kosong. Ia berada di antara keduanya. Ia bisa menjadi fakta ketika benar-benar ada kesepakatan yang jelas. Namun, dalam banyak kasus, ia juga digunakan sebagai bentuk legitimasi untuk menguatkan suatu pendapat. Karena itu, dalam memahami ijma, kita tidak cukup hanya menerima klaimnya, tetapi juga perlu melihat apakah benar ada kesepakatan yang nyata atau hanya asumsi bahwa kesepakatan itu ada. Jadi jawaban akhirnya adalah ijma bisa menjadi fakta tetapi juga bisa menjadi klaim otoritas, tergantung pada seberapa kuat dan jelas kesepakatan itu dibuktikan. Dan disinilah pentingnya sikap kritis dalam memahami sumber hukum sekunder dalam Islam. Sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu kias. Kias adalah metode analogi, yaitu menetapkan hukum baru dengan membandingkannya dengan kasus yang sudah ada. Contohnya seperti narkoba. Narkoba diharamkan karena dianalogikannya dengan khamr atau minuman keras karena sama-sama memiliki efek yang dapat merusak akal, yang dapat membuat orang mabuk. Tapi di sini muncul masalah yang cukup serius. Kias menggunakan logika manusia, artinya hasilnya bisa berbeda tergantung cara berpikir ulama. Sebagian kelompok seperti mazhab Zahiri bahkan menolak kias. Mereka berpendapat bahwa hukum tidak boleh ditentukan oleh akal manusia, tetapi harus berdasarkan teks yang jelas. Sekarang kita uji dengan contoh modern, seperti rokok atau vape. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Lalu, bagaimana hukumnya? Sebagian ulama mengharamkan karena dianalogikannya dengan hal yang berbahaya bagi tubuh. Sebagian lain tidak mengharamkan secara mutlak karena tidak sepenuhnya sama dengan khamr. Artinya, hasilnya bisa berbeda. Sekarang pertanyaannya, kalau qiyas ditolak, bagaimana kita menentukan hukum untuk hal-hal seperti ini? Pertanyaan kalau qiyas ditolak, bagaimana kita menentukan hukum untuk hal-hal baru adalah salah satu problem paling mendasar dalam usul fikih. Karena di sini kita berhadapan dengan dua pilihan yang sama-sama tidak sederhana. Di satu sisi, qiyas adalah metode analogi yang menetapkan hukum baru dengan membandingkannya dengan kasus yang sudah ada dalam Al-Quran atau hadis. Metode ini digunakan oleh banyak mayoritas ulama, termasuk yang dirumuskan secara sistematis oleh Imam Syafi'i. Namun di sisi lain, ada kelompok seperti mazhab Zahiri yang menolak qiyas. Mereka berpendapat bahwa hukum tidak boleh ditentukan oleh logika manusia, tetapi harus berdasarkan teks yang jelas. Sekarang kita masuk ke inti pertanyaannya. Kalau qiyas ditolak, bagaimana cara menentukan hukum untuk hal-hal yang tidak ada dalam teks? Ada beberapa kemungkinan jawaban. Pertama, hanya berpegang pada teks. Artinya, jika kita tidak ada dalil yang jelas, maka tidak ada hukum yang ditetapkan. Pendekatan ini terlihat aman karena menghindari kesalahan dalam berijtihad. Namun masalahnya, kehidupan terus berkembang. Muncul hal-hal baru seperti teknologi digital, kecerdasan buatan, transaksi modern. Semua ini disebutkan secara eksplisit dalam teks. Jika kita menolak qiyas dan hanya berpegang pada teks, maka banyak persoalan modern tidak akan memiliki jawaban yang jelas. Kedua, menggunakan metode lain selain qiyas, misalnya maslahah mursalah, yaitu mempertimbangkan kemaslahatan umum, atau urf, yaitu kebiasaan masyarakat. Namun di sini muncul masalah yang mirip.
Metode-metode ini juga melibatkan pertimbangan manusia. Artinya, meskipun kias ditolak, unsur subjektif tetap tidak bisa dihindari. Yang ketiga, kembali ke prinsip umum syariat. Sebagian ulama berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah baru, kita bisa menggunakan nilai-nilai dasar Islam seperti keadilan dan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Pendekatan ini lebih fleksibel, namun tetap saja penerapannya membutuhkan interpretasi manusia. Sekarang kita lihat konsekuensinya. Jika kias ditolak sepenuhnya, maka hukum Islam akan menjadi sangat terbatas pada teks. Akibatnya, ia bisa kehilangan kemampuan untuk menjawab perkembangan zaman. Namun, jika kias diterima, maka hukum Islam menjadi lebih fleksibel, tetapi juga membuka ruang perbedaan pendapat. Di sini kita menemukan dilema penting. Menolak kias memang menjaga keimurnian teks, tetapi berisiko membuat hukum menjadi kaku. Sedangkan menerima kias membuat hukum lebih hidup, tetapi membuka kemungkinan perbedaan dan subjektivitas. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa jika kias ditolak, sebenarnya tidak ada cara yang benar-benar netral untuk menentukan hukum baru, karena semuanya alternatif tetap melibatkan pemikiran manusia. Artinya, persoalan ini bukan sekedar menerima atau menolak kias, tetapi tentang bagaimana kita menyeimbangkan antara teks wahyu dan akal manusia. Jadi, tanpa kias, penentuan hukum tetap bisa dilakukan, tetapi akan lebih terbatas dan tidak lepas dari interpretasi manusia. Dan justru disinilah kita melihat bahwa kias bukan sekedar pilihan, tetapi dalam banyak kasus menjadi kebutuhan untuk menjaga relevansi hukum Islam di setiap zaman. Kita lanjut ke yang ketiga, maslahah mursalah. Maslahah berarti kemaslahatan atau kebaikan umum. Metode ini digunakan untuk menetapkan hukum berdasarkan manfaat bagi masyarakat atau orang banyak. Semisalkan dalam sistem lalu lintas, lampu merah, aturannya jalan, dan sebagainya. Tidak ada dalam Al-Quran secara langsung, tapi dibuat demi kemaslahatan bersama. Contoh lain yang lebih modern seperti penggunaan teknologi dalam perbankan syariah. Sistem ini dikembangkan untuk menghindari riba, tapi tetap bisa mengikuti perkembangan ekonomi. Namun, di sini muncul pertanyaan penting. Siapa yang menentukan apa itu maslahat? Karena sesuatu yang dianggap baik oleh suatu kelompok belum tentu dianggap baik oleh kelompok lainnya. Disinilah muncul resiko subjektivitas. Bahkan kemungkinan hukum dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Sekarang kita masuk ke konteks modern. Hari ini kita hidup di era yang sangat berbeda. Ada kecerdasan buatan, ada transaksi digital, ada kripto, bahkan teknologi medis seperti transplantasi gen dan sebagainya. Transplantasi organ dan sebagainya. Semua ini tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis. Artinya, tanpa sumber hukum sekunder. Banyak persoalan modern tidak akan memiliki jawaban. Contoh sederhananya tuh di cryptocurrency. Apakah halal atau haram? Untuk menjawab ini, para ulama menggunakan kias dan juga maslahah. Ada yang menganggap kripto sebagai alat digital yang sah, ada juga yang menganggapnya terlalu spekulatif. Dan lagi-lagi hasilnya tetap berbeda. Disinilah kita melihat satu hal penting. Sumber hukum sekunder membuat hukum Islam tetap hidup. Tapi di saat yang sama, ia juga membuka ruang perdebatan. Sekarang kita masuk ke analisis kritis. Di satu sisi,
sumber hukum sekunder adalah kekuatan, karena membuat hukum Islam fleksibel, adaptif, dan relevan dengan zaman. Tapi di sisi lain, ada kelemahannya, karena ia tidak absolut, bergantung pada manusia, dan bisa berbeda-beda. Sekarang pertanyaan paling penting, apakah hukum Islam itu benar karena wahyu atau karena interpretasi manusia terhadap wahyu? Di sini kita bisa sampai pada suatu kesimpulan. Sumber hukum sekunder bukanlah kebenaran yang mutlak. Ia adalah hasil usaha manusia untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip wahyu dalam kehidupan yang terus berubah. Dengan kata lain, sumber hukum sekunder adalah alat, bukan menggantikan wahyu, tetapi untuk membantu memahami dan menerapkannya. Akhirnya, kita bisa melihat bahwa kekuatan hukum Islam justru terletak pada keseimbangan antara wahyu dan ijtihad manusia. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita tentang bagaimana hukum Islam bekerja tidak hanya di masa lalu, tapi juga di masa kini. Baiklah, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.